Perjalanan akan memberikan kita banyak hal tentang pemahaman hidup yang baik. Sebuah petualangan akan memberikan Anda cara baru dalam memandang kehidupan. Semoga petualangan Anda membawa Anda lebih dekat bersama keluarga, bahkan saat mereka membawa Anda jauh dari rumah. Inilah sebuah kisah perjalananku yang akan menjadi sebuah memori di masa depan. Oke teman-teman semua, kembali lagi ya di channel Family Homestay Camper Van. Hari ini kita mau membahas ini teman-teman ya, instalasi listrik yang ada di mobil kita ini. Karena banyak teman-teman yang mau menanyakan ini tentang kelistrikan ya. Karena aneh juga ya, di mobil ini kita bisa hidupin TV, kita bisa masak nasi, terus kita bisa hidup lampu dari malam sampai pagi ya. Jadi sebentar lagi kita akan review nih alat apa yang kita pakai di dalam mobil camper van kita ini. Oke teman-teman ya. Oke, jadi ini teman-teman ya, alat yang kita pakai itu. Alat yang listrik yang ada di dalam mobil kita. Jadi kita menggunakan power station. Ini power station dari Bluetee. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membeli power station, bagusnya beli yang Bluetee teman-teman ya, karena kita pakai ini nih untuk membackup panel surya kita. Jadi power station ini udah lama kita gunakan teman-teman ya. Jadi ini ada buku manualnya yang kita dapat nih, teman-teman bisa baca. Terus kita dapat garansi juga nih teman-teman ya dari Bluetee. Jadi cara penggunaannya itu begini teman-teman ya, cukup simpel aja. Kita tinggal menekan ini. Nah, keluar ini indikator baterainya. Di sini ada input watt dan output wattnya nih ya. Jadi power station ini kalau seandainya kita cas itu sekitaran 3-4 jam baru fullnya. Dan untuk wattnya sendiri sekitaran 200 watt ya, maksimal 200 watt dari 0 sampai 100. Jadi ini ada sistem cut off listrik ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu kita khawatir untuk meninggalkan power station ini ketika kita ngecas. Dia udah ada alat otomatis sendiri untuk menghentikan arus listriknya. Terus di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada colokan USB-C, ada 2 buah. Dan ada colokan USB juga. Ini ada 5 volt atau 3 ampere ya. Dan ini ada DC port 2 buah dikasihnya. Nah, ini untuk lighter. Jadi kalau seandainya kita menggunakan colokan untuk pematik rokok itu bisa dimasukkan kemari ya. Oke, terus ini ada lampu. Ini tinggal kita tekan hidup lampu nih. Nah, ini jadi kalau seandainya kita camping, kita ingin menggunakan lampunya dari sini nih. Dan ini kita ada dikasih 2 buah output AC 1000 watt. 1000 watt mungkin ini dibagi 2, mungkin ini 500, ini 500. Jadi kapasitasnya kalau di buku manual ini sekitaran 1400 watt yang bisa ditampung ya teman-teman ya. Jadi cukup besar nih power station ini. Kapasitas
power station ini sekitaran 716 WH atau watt hours. Jadi maksudnya itu begini teman-teman ya, 716 watt hours. Seandainya kita menggunakan listrik itu sekitaran 100 watt, itu kita dapat menggunakan ini nih bertahan dia sekitaran 7 jam. 7 jam. Jadi kalau seandainya teman-teman menggunakan 50, tinggal bagi 2 aja ya. Jadi 14 jam bertahan dia. Cukup lama teman-teman ya. Jadi ini teman-teman ya, alat yang kita pakai selama touring kemarin. Di samping panel surya kita menggunakan power station. Kenapa gitu? Karena kalau panel surya ini kan mencari sinar matahari untuk dia mengencas. Jadi kalau seandainya kita di daerah pegunungan, itu kita kesulitan untuk mencari sumber matahari. Dan inilah solusinya ya teman-teman ya. Kita membackup solar panel kita dengan power station dari Bluetooth ini. Sekarang kita tes dulu ya. Kita mau tes hidup lampu dulu ya, sama hidup TV ya teman-teman ya. Kita menggunakan ini, yuk. Nah jadi ini kita mau tes dulu teman-teman ya, cara penggunaannya nih. Jadi kita hidupin, ini kan udah hidup. Nah yang AC ini kan harus AC nih, 2 buah ini. Di sini ada tombolnya nih teman-teman. Kita tekan sekali. Kalau dia udah lampu hijau, tandanya ini sudah bisa digunakan. 2 colokan ini. Nah ini colokan ini di sini nih teman-teman ya. Di sini ada colokan lampu. Ini colokan TV ya. Maaf, ini colokan TV, ini lampu 2 buah. Jadi ini tinggal kita sambungkan kemari aja. Begini. Ini tinggal kita colokin ke dalam. Jadi ini arusnya ini keluar arus AC 220 volt. Arus PLN ya teman-teman ya. Jadi ini sudah hidup. Tinggal kita hidupin aja. Ini lampu, ini kan lampu 22 volt ini teman-teman ya. Dan ini colokannya. Nah itu lampu di atas dan ini lampu di belakang. Nah itu hidup dia. Nah ini arus yang keluar ini adalah harus 220 volt. Nah terus kita mau menghidupkan TV teman-teman ya. Jadi lampu 2 ini dengan yang di depan itu tuh arusnya di sini bisa kelihatan. Nah coba tengok di sini. Ini arusnya keluarnya 25 watt. Jadi kita bisa melihat berapa pemakaian kita ya teman-teman ya. 25-26 watt. Nah, jadi sekarang kita mau hidupin TV nih. Kita mau hidupin TV. Kita mau lihat berapa watt yang keluar. Nah, ini kelihatan langsung ya. Dari 25 watt sekarang sudah 38 watt. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ini TV sudah hidup. Ini TV sudah hidup. Jadi ini pemakaian kita dari lampu, 2 buah lampu sama 1 TV. Itu pemakaian kita sekarang sudah 40 ya, 40 watt. Sudah 40 watt. Jadi kalau seandainya ini aja yang kita pakai dengan dayanya nih 716 watt hours, itu bisa bertahan mungkin mau sekitaran 14 jam. Karena kita pemakaian kita separuh dari 100. Kalau seandainya 100 dibagi 716 itu mungkin sekitaran dapat 7 jam. Kalau penggunaan kita 100 watt. Nah sekarang kita mau tes tambah kipas angin teman-teman ya. Kita ada kipas angin kecil. Nah ini kipas angin teman-teman ya. Kipas angin yang sering kita pakai nih. Biasanya kita menggunakan 2 nih kipas anginnya. Kalau seandainya tidur malam hari ya. Jadi colokannya begini, colokin aja ke sini. Nah sekarang kipas anginnya sudah hidup. Dan sekarang wattnya sudah menjadi sekitaran 62. Sudah menjadi 62 watt ya. Sudah bertambah. Dan itu tidak cukup 100. Di samping itu dia punya eco mode. Jadi mode hemat teman-teman ya. Dia bisa mengatur arus yang keluar. Terus keunggulan alat ini satu lagi, dia punya ini wireless charging di atas ini. Coba tengok nih. Nah ini. Jadi kalau teman-teman punya handphone yang sudah mendukung wireless, tinggal ditaruhin aja handphonenya di atas ini, dia sudah bisa mengecas. Cuma lantaran handphone kita nggak ada yang wireless, jadi nggak bisa kita tes ya teman-teman ya. Nah jadi ini ya teman-teman ya, alat yang kita pakai untuk membackup kelistrikan di dalam mobil kita. Kita dapat 3 port. Nah ini teman-teman ya,
Di dalam bungkusan itu kita dapat 3 colokan. Nah, yang ini colokannya untuk ke panel surya. Jadi ini nih menyambung ke ke panel surya, habis itu dicolokin kemari. Nah, begitu ya. Terus ini ada juga colokan yang baru, yang satu lagi. Nah, yang ini untuk pengecasan dari mobil. Jadi misalnya kita nih dalam melakukan perjalanan, kita lupa mengisi ini di rumah gitu kan. Nggak apa-apa, kita tinggal mencolokkan aja colokan ini ke mobil, terus kita colokin kemari. Nah, gitu. Jadi dia otomatis mengisi nanti teman-teman ya. Nah, kalau ini yang besar ini charger utamanya ya. Kalau seandainya kita mengecas lewat listrik, kita menggunakan ini. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman masih penasaran juga gimana kelistrikan di mobil kita menggunakan 2 mode gitu. Yang pertama panel surya, yang kedua ini power station. Nah, ini sekarang kita mau ngetes dia untuk masak nasi. Tunggu dulu. Ini nasi ya teman-teman ya. Nasi masih basah. Kita mau coba alat ini dulu. Nah, kalau kita mau melihatnya di sini. Langsung keluar 46 watt karena belum ditekan untuk cooking. Kalau dia cooking nanti berubah lagi di situ wattnya. Kita coba tes. Ini sudah kita tekan cooking dan tengok wattnya. Jadi untuk memasak menggunakan Magicom ini kita membutuhkan watt 312 watt. Baru beras kita bisa masak teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, kalau kita seandainya ingin masak dan menggunakan watt besar, kita wajib menggunakan power station ini. Keunggulannya satu, lebih aman untuk menjaga si barang elektronik kita dari kerusakan arus yang tidak stabil, dan lebih efisien kita menggunakan ini. Nah, itulah keunggulan dari power station Bluetooth ini teman-teman ya. Oke, jadi begitu teman-teman ya sistem kelistrikan di mobil kita. Jadi selama ini teman-teman penasaran nih menanyakan bagaimana sih kita bisa menghidupkan lampu, kita bisa masak nasi, terus kita bisa menghidupkan TV dan segala macamnya lain di mobil ini, kita menggunakan apa gitu kan. Jadi inilah yang kita gunakan teman-teman ya, power station. Jadi kalau seandainya teman-teman berminat ingin membeli produk ini, silahkan cek link di deskripsi video ini. Di situ sudah ada saya lampirkan link untuk pembelian produk tersebut. Jadi sampai di sini ya teman-teman, kita sebentar lagi mau makan. Kita mau makan malam dulu nih. Tadi kita udah bikin masakan ya. Jadi perut udah lapar, kita mau makan malam dulu ya. Oke, sampai jumpa. Dadah. Nasinya udah masak kak. Kita mau makan dulu ya. Aduh, Nas. Akhirnya nasi kita masak juga. Ini piringnya siapa nih adek? Ya. Jadi ini nasinya udah masak teman-teman ya. Ini kita cek wattnya berapa yang jalan. Nah, berarti dari listrik ini dia apa nih ya? Apa namanya nih, warmer, mengeringkan ya dia. Itu wattnya 9 ditambah dengan 2 USB nih. Ini lampu USB yang kita pakai. Ini kita ikat di sini ya. Nah tuh, sama yang di sini. Wah, jadi sangat hemat sekali. Oh iya, ini sambungan ini ke situ ya? Oh iya, soalnya. Oh enggak ya, enggak. Itu kita menggunakan panel surya tuh. Nah ini kalau untuk berat-berat kita menggunakan ini power station biar lebih ekonomis. Yuk, sekarang kita mau makan dulu ya. Udah lapar, Dadek? Udah. Ini punya siapa nih? Saya. Oh, saya. Sikit apa banyak? Sikit. Sudah. Dari tadi sore kita masak ya, Dek ya? Ya, nggak makan. Sekarang kita mau makan dulu. Sudah.